Hadirin sekalian, jumpa lagi bersama podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, membahas, dan mencarikan solusi atas berbagai permasalahan hukum dan demokrasi yang dilakukan secara aktual, terbuka, dan bertanggung jawab dengan narasumber yang kredibel dan berimbang. Kali ini kita akan masuk ke dalam rubrik suluh yang bertopik pembebasan tanah untuk industri. Ya, ini cukup penting juga untuk terutama perusahaan ya, yang membutuhkan lahan untuk apakah pabrik baru atau mungkin juga ekspansi, ya, dan ada aturan-aturan atau katakanlah hal-hal yang harus kita ikuti, ya, urutan-urutannya, sehingga tidak jarang juga bahwa kalau kita salah melangkah di dalam pembebasan tanah, maka ada beberapa kasus, kalau saya tidak salah, sebulan yang lalu, walaupun itu ada di daerah, tapi sudah menimbulkan persoalan, ya. Nah, kita mau mencoba memberikan sharing saja bahwa kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan usaha dan membutuhkan lahan, maka yang pertama kita harus melihat dulu RT/RW, ya, rencana tata ruang wilayah di lokasi di mana kita akan berusaha, ya. Kita harus menyesuaikan RT/RW-nya apakah betul di situ untuk industri, atau untuk pertanian, atau untuk perumahan, cocok tidak dengan bisnis yang kita mau lakukan. Kalau enggak, ya jangan. Ya, kalau sesuai, ya kita melakukan. Ya, dan itu kemudian kita harus melihat di lapangan itu kondisinya seperti apa. Ya, apakah itu tanah negara, apakah itu tanah yang sudah ada hak orang lain di atas tanah itu, atau mungkin tanah negara tapi di atasnya ada penggarap. Nah, ini semua harus dipahami, harus diketahui, karena nanti ada tahapan-tahapan dan ada proses yang harus dilakukan untuk semua jenis macam-macam hal-hal yang kita lakukan di atas. Nah, bila mana ini sudah kita pahami, ini sudah cocok dan lain sebagainya, maka perusahaan boleh mengajukan izin lokasi. Ya, izin lokasi biasanya disampaikan kepada pemerintah daerah setempat, ya, untuk bisa dikeluarkan, ya, berapa luasnya, tempatnya persisnya di mana, ya, petanya di mana, batasnya seperti apa, ya. Nah, saya hanya mau mengingatkan bahwa jangan sekali-sekali melakukan pembebasan lahan sebelum izin lokasi terbit, karena ini berbahaya, ya, berbahaya dalam arti kalau nggak jadi nanti sudah izinnya nggak keluar, Anda sudah keluar uang untuk pembebasan lahan. Jadi bersabar, ya, dan itu sering terjadi kejadian seperti itu, ya. Jadi nanti setelah misalnya proses izin lokasinya selesai, baru kita mulai melakukan pendekatan. Nah, secara paralel, ya, suatu kegiatan usaha itu misalnya nanti ada yang berbentuk PMDN, ya, penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing, maka secara paralel dapat mengajukan yang kita sampaikan, apa kita sebut dengan izin prinsip investasi. Ini kepada Kementerian Investasi, ya, atau yang kita kenal dengan BKPM. Ya, di daerah juga ada BKPMD. Ya. Nah, setelah izin lokasi ini selesai, baru kita melakukan aktivitas pembebasan lahan, ya, dengan masyarakat atau dengan pihak-pihak mana yang pemilik daripada lahan itu. Kita harus ingat bahwa izin lokasi itu juga memiliki batas waktu. Ya, apakah ada yang mungkin 2 tahun atau mungkin 3 tahun, ya. Walaupun ini bisa diperpanjang, ya, tetapi kita juga perlu serius, ya, untuk melaksanakan izin lokasi ini. Karena dalam izin lokasi itu disebutin izin untuk melakukan pembebasan lahan dan lain sebagainya, ya, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, tidak kalah pentingnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah kita harus tahu juga di atas lahan yang kita mau bebaskan itu, apakah itu hanya milik dari mereka yang mempunyai hak bawah atau alas hak,
atau juga di atasnya ada penggarap. Ya. Nah, penggarap-penggarap ini atau kita sebutin dengan ya hak atas gitu ya. Tapi ini kalau kita tidak menyelesaikan dengan baik, juga akan menimbulkan persoalan, bahkan bisa menghambat juga. Ya, oleh karena itu kita perlu juga memperhatikan apakah ini nanti tanggung jawab dari pemilik hak bawah atau tidak. Kalau tidak ya berarti kita yang harus membebaskan hak atas. Ya, nah hak atas ini sebetulnya macam-macam ya. Bisa ada kuburan di atasnya, bisa ada tanaman di atasnya, ya, bisa ada yang lain-lain. Nah ini semua harus dirinci, didetail satu persatu. Ya, tidak boleh ada yang lupa kalau mau ganti pohon berapa satu pohon, kalau ganti ayam atau peternakan harus berapa. Jadi ini harus jelas. Ya. Nah, ini saya kira beberapa hal ya. Jadi kalau perusahaan nanti ingin membebaskan lahan dan berhadapan dengan perusahaan, tanahnya ternyata ada hak perusahaan di atasnya, maka ini biasanya ditempuh dengan jual beli tanahnya. Ya, tapi kalau perusahaan mau membebaskan lahan tapi miliknya masyarakat, biasanya menempuh proses pelepasan hak namanya. Ya, nah kalau dua hal ini sudah dibereskan, maka baru kita mengajukan permohonan hak yang baru tentu saja sesuai dengan keinginan kita kepada Badan Pertanahan Nasional ya setempat. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pembebasan tanah itu adalah pertama, status hukum pemilik tanah. Kita harus jelas, hati-hati. Ya, apakah ada penggarap atau tidak. Ini juga harus didata. Kemudian status tanahnya seperti apa. Ya, kalau perlu ada sertifikat atau cuma girik atau cuma letter C, periksa ke kantor Badan Pertanahan Nasional, coba cek ini aman atau tidak aman. Ini betul nggak pemiliknya ini. Jangan sampai kita membebaskan lahan, tapi salah bayar kepada orang lain. Ya, jadi kemudian setelah itu kita melakukan negosiasi tentu saja mengenai harga. Ya, harga. Memang orang sering sebut harga ganti rugi. Sebetulnya sekarang pemerintah sudah mengganti. Nggak ada harga ganti rugi, tapi ganti untung katanya. Ya, kalau ganti untung itu ya artinya yang harus wajar, harus benar gitu ya. Dan harus berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat. Nggak boleh lagi ada pemaksaan-pemaksaan sehingga nanti akan mengganggu juga proses pembangunan dari industrinya. Ya, nah ini saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam waktu singkat ini ya untuk bagaimana memberikan pencerahan juga sehingga bapak-bapak atau ibu yang memang ingin melakukan pembebasan lahan ini harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang jelas supaya lebih aman ke depannya. Saya kira demikian yang dapat disampaikan oleh podcast 9. Ya, kami sampaikan kembali lagi tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.